Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 15 Agustus 2024 setelah data CPI tadi malam. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian dari XAU USD pada hari ini. Oke, ya, jadi kemarin seperti yang saya katakan, ini saya lebih prefer ngelihatnya adalah sebagai bearish channel, ya, dan benar aja sih, ini harga berusaha untuk benar-benar break di atas channel, kemudian berusaha untuk keluar dari all time high. Kemudian apa yang terjadi pada saat news keluar, harga dibanting naik dulu, ya. Kalau kalian nggak percaya, ini kalian bisa lihat time frame 1 menit. Ini kalian bisa lihat market itu open, ya, ini per 1 menit nih kalian bisa lihat. Ini market open di sini, harga langsung naik tinggi sampai 2480, dibanting turun, kemudian turun parah, kemudian naik lagi dan turun lagi. Ya, padahal kalau kalian lihat, ya, ini sekarang saya bandingkan sedikit dengan apa yang sudah saya proyeksikan kemarin, ya, yang saya kira-kira analisakan kemarin. Kemarin itu adalah kejadiannya kurang lebih seperti ini kan angkanya. Untuk detailnya sekarang kita lihat. Untuk detailnya adalah sebagai berikut. Core inflasi keluarnya 0,2. Ya, ini kita geser. Core inflasi CPI benar 0,2. Kemudian inflasi year on year-nya core-nya ke 3,2. Ya, tidak sesuai sedikit. Kemudian inflasi rate month of month 0,2. Ternyata naik dari 0,1 menjadi 0,2. Kemudian inflasi year on year-nya di sini itu turun 2,9, di sini saya 3,1. Jadi ada sedikit mix lah, ya. Dan di sini saya salahnya ini CPI year on year-nya itu ternyata 2,9, tapi CPI month of month-nya itu ternyata naik 0,2. Core CPI year on year-nya di sini 3,2. Market itu naik dulu karena kalau dilihat secara data itu kan kemarin merah, ya, dari segi tahunan. Tuh, dari segi tahunan kalian bisa lihat ini mengalami penurunan dari 3,0 ke 2,9, ya, turunnya 0,1% sih. Dan benar aja kan seperti saya bilang kemarin, kalau turunnya itu 2,9, intinya tidak terlalu besar. Yang ada itu goldnya bakal turun, ya. Jadi makanya jangan kalian anggap ini XAU USD-nya seperti kemarin-kemarin, ya. Kalau CPI-nya turun, XAU-nya bakal naik, ya. Itu hanya berlaku kalau jaraknya jauh sekali, ya. Ini misalnya dari 3% menjadi 2,8, 2,7, 2,6. Wah, itu ekstrim, ya. Itu baru kemungkinan XAU USD kita bisa melihat all time high. Tapi karena turunnya cuma 0,1 gitu kan, ya. Apalagi ditambah dengan data bulanannya, ya. Data bulanan itu meningkat loh kalau kalian lihat, ya. Yang inflasi rate month of month itu kan dari sebelumnya minus 0,1, kemudian naik menjadi 0,2%. Sedangkan yang core-nya ataupun inflasi inti month of month itu juga naik dari 0,1 ke 0,2. Walaupun secara tahunannya ini turun sedikit 0,1, ya. Jadi intinya secara tahunan itu turun 0,1, tetapi secara bulanan itu naik 0,1 dan naik 0,3. Ya, itu lumayan. Jadi kalau bisa dibandingkan sebenarnya dari data bulanan itu mengalami kenaikan yang berarti menandakan indikasi bahwa nanti di bulan depan data CPI pada saat bulan September, ya, bulan depan bulan September itu kemungkinan data inflasi year on year-nya akan mengalami kenaikan karena mengacu pada data bulanannya ini juga naiknya ada yang 0,1 inflasi intinya, kemudian headline inflasinya itu naik 0,3%, ya kan. Jadi memang ada kemungkinan di bulan depan kita bisa melihat kenaikan dari segi inflasi yang tahunan. Oke, itu dulu. Kemudian kemarin di grup kan sudah saya bilang itu ada mana dia, ya, kemarin di grup itu sudah saya kasih tahu ternyata ini berubah menjadi 60-40 dan sekarang ini turun lagi, ya. Ini 64 dan 36. Jadi ini di sini ternyata saya ada salah kasih tahu, ya. Ini bukan 75, ya. Ini ini yang di bawah ini adalah pemotongan suku bunga 25 basis point
Dan di sini adalah pemotongan suku bunga 50 basis point. Kemarin kalau kalian ingat pada saat saya live dan juga pada saat saya bikin analisa, ini kan 50 berapa ya? 5545 kayaknya ya. Ataupun berapa ya? Kayaknya sih 5545 ya. 55 di sini adalah yang bagian pemotongan 50% dan 25 basis point ya. 50 basis point adalah sebesar 55% kalau nggak salah probability-nya kemarin. Kemudian di sini 25 basis point adalah 45%. Kemudian sekarang berubah menjadi 36 dan 64 ya. Jadi bisa dibilang ya gara-gara berita inflasi kemarin ini berhasil memberikan dampak kecil sedikit ya untuk di market. Tapi saya sih ekspektasinya literally kemarin itu tidak menginginkan seperti itu ya. Jadi kalau bisa sih sebenarnya kalau marketnya bagus-bagus sekalian, jelek-jelek sekalian. Kalau udah sesuai kayak kemarin itu, wah itu marketnya nggak punya volume loh, jujur ya. Jadi kalau kalian bandingkan dengan pair ataupun dengan forex gitu kan, memang sih secara XAU ini memang drop ya, seperti sudah saya katakan kemarin. Jadi jangan kaget kalau melihat XAU USD itu drop walaupun data inflasi tahunannya turun. Ya hati-hati. Karena yang kalian baca ini adalah XAU USD dan juga XAU-nya. Dan juga ya sekali lagi saya bilang ini kemungkinan bakal di cap ya dari all time high-nya yang ada di harga 2480 sesuai time ya, sesuai time-nya kemungkinan baru akhir tahun kita bisa melihat kenaikan. Oke, sekarang bagaimana? Apakah kita bakal bisa nge-buy? Tentu aja kita masih bisa nge-buy, cuma jangan sekarang nge-buy-nya. Seperti saya bilang kemarin di 2452 tidak bisa dijadikan area nge-buy ya. 2452 tidak bisa dijadikan area nge-buy karena ini hanyalah sebatas support become resistance, resistance become supportnya ya. Ini kalian bisa lihat ketika turun mantul memang, kemudian apa yang terjadi ketika di break harga langsung ya sudahlah turun ke bawah, turun terus sampai 2442. Nah di sini area demandnya. Dan pada saat saya buat analisa juga sudah saya katakan kalau mau buy di sini di 2442 boleh, cuman ini bukan demand yang fresh. Karena demand ini sudah diambil sebanyak 2 candle di sini sebelumnya. Dan benar aja ketika harga itu turun, ini turunnya sudah ngebreak area demandnya. Oke, berarti itu sudah kadaluarsa. Dan potensialnya berarti kemana? Potensialnya berarti harga turun untuk mengambil area liquidity di sini. Nah, kalau dengan demikian, ya udah, ini kalian mau klarifikasikan sebagai apa? Ya. Kalian mau klarifikasikan ini sebagai triple top? Boleh. Kalian mau klarifikasikan ini sebagai ataupun definisikan ini sebagai double top? Nggak bisa ya. Ataupun ini kalian sebutnya seperti pola M ya. M atau W ya. Ya pokoknya itulah ya. Bisa. Ya berarti kemungkinannya adalah kalau dilihat berarti kan marketnya ini startnya kan dari sini ya, startnya dari sini, start dari sini. Oke, ini berarti marketnya lari sampai sini, turun, lari, turun, lari, kemudian turun, ya. Dan ini sekarang harganya sudah meretest support become resistannya di 2452, walaupun saya lebih prefer di 2460 sih. Ini kan bisa dibilang seperti neckline-nya kecil. Ini kan sudah turun. Naik, ini potensinya bakal bisa turun untuk mengambil area demandnya ataupun mengambil area liquidity yang besar tadi di sini. Itu kemungkinan sih ini bakal masih bisa turun ke 2420 ya. Tapi ingat ini kan sudah di hari Kamis. Sekarang hari Kamis itu kita punya berita adalah core retail sales dan juga retail sales dibarengi dengan unemployment claim. Kalau kemarin data CPI itu berpengaruh negatif ke gold ya. Kita lihat juga dari data retail sales-nya. Di sini sih dari data retail sales menunjukkan akan adanya peningkatan. Lumayan loh ya peningkatannya dari segi retailnya. Karena kalau kalian lihat ini retailnya dari 0% dari tidak ada kenaikan diperkirakan naik menjadi 0,3 ataupun 0,2. Sedangkan mana dia core retailnya ya. Ini retail sale X auto-nya diperkirakan akan turun sedikit ya dari 0,4 ke 0,2. Sedangkan dari segi New York Empire State Manufacturing Index ya ini dari segi manufaktur sih saya nggak akan kaget kalau hasilnya jelek, itu aja sih saya nggak akan kaget ya. Di sini ada Empire State
New York Empire State, kemudian di sini Philadelphia Manufacturing Index. Di sini sih saya nggak akan kaget kalau misalnya ini hasilnya jelek. Ya ini saya nggak akan kaget sih, karena memang dari segi manufaktur itu masih kurang bagus ya. Karena kalian juga tahu kan ISM Manufacturing Index dan juga Flash Manufacturing Index itu masih mengalami kontraksi, masih di bawah 50. Jadi ya udah, ini sih kemungkinan ya udah, kalau ini buruk ya udah nggak masalah. Kecuali ini hasilnya positif sekali ya, itu baru luar biasa sih. Empire State dan juga Philadelphia di sini kalau hasilnya bisa di atas 5 ya, di atas 5, atau mungkin ekstrim kayak di Philadelphia kemarin kan bisa ke 13 gitu kan, gede sekali. Ya itu baru bisa saya katakan ekstrim. Tapi kalau ini kecil-kecil ya udah biasa aja sih. Dari segi tingkat pengangguran diperkirakan di sini akan mengalami penurunan mana dia? Continuing jobless claim dan juga initial jobless claim diperkirakan akan naik dari 233.000 ke 235. Sedangkan jumlah orang yang klaim pengangguran berkelanjutan itu diperkirakan akan naik juga dari 1.875.000 ke 1.880.000. Export price diperkirakan akan naik, import price diperkirakan akan sama-sama naik. Kemudian apa lagi nih ya? Month of month diperkirakan turun, retail sales year on year diperkirakan akan turun. Wah, di sini banyak sih ya. Manufacturing production diperkirakan akan turun. Ya ini manufaktur nih nggak usah lah kalian hebohkan, ini kalau jelek ya memang masih bisa jelek manufaktur ini. Kemudian apa lagi nih? Housing market, business inventory juga akan turun. Industrial production akan turun juga. Ya intinya industrial production month of month akan minus. Secara dari data industri dan juga manufaktur ya diperkirakan sih bakal jelek ya. Yang hanya bagus itu hanyalah dari segi tingkat pengangguran, kemudian ekspor impor ya, ekspor impor, dan kemudian dari retail sales. Berarti ada 3 hal yang bisa membuat USD menguat dan bisa melemahkan XAUUSD. Berarti yang pertama adalah kemungkinan ini hasilnya positif ya. Yang pertama adalah retail sales dan juga core retail sales. Core retail dan juga unemployment claim diperkirakan akan positif lah ya, hasilnya kemungkinan bakal bagus. Kemudian diikuti oleh data dari ekspor dan impor. Ekspor impor diperkirakan akan naik soalnya. Jadi kemungkinan itu akan juga bisa membuat USD menguat. Jadi ya udah, dengan demikian berarti kita bisa melihat XAUUSD turun. Berarti turunnya kemungkinan bisa sampai 24.20, 24.15. Ingat, ini sekarang hari Kamis. Dan kalau yang saya bilang kemarin di hari Jumat ya, saya memerlukan candle di hari Jumat itu mana dia, bentar ya. Kalau nggak salah kan kemarin di sini ya kan. Di sini, kemudian di sini ya kan. Nah, kemarin kan sudah saya katakan, saya itu sedikit ragu kalau di minggu ini marketnya itu hanya turun 1/3, bahkan nggak sampai 1/3 ini. Aduh, berapa ini ya? 2/3. Aduh, saya sih ini ngelihatnya cuma 20% ya dari total ekor panjang di minggu lalu. Ya, jika kalian ingat pada saat saya buat analisa di hari Selasa gitu kan, saya sebenarnya menginginkan harga itu turun dulu, mengambil setengah ataupun 3/4 ya dari candle panjangnya di sini, kemudian flip bullish, lebih worth it. Tapi problemnya market itu ya, kalau dilihat berarti sudah berhasil nge-swipe semua high-nya. Ini diambil. Ya, kemudian ini juga diambil. Nah, ini sama-sama diambil. High di sini sudah diambil, high di sini sudah diambil, dan sekarang turun. Jadi, karena ini punya waktu lagi 1 hari 20 jam, ya, di sini berarti saya sih nggak bakal expect kalau market ini akan ditutup bullish pada minggu ini. Sekalipun ditutup bullish, palingan hanya mentok sampai 24.40 atau enggak sampai 24.30. Yang berarti kemungkinannya minggu ini akan di close di sekitaran resistance weekly-nya di sini.
ya, karena dia sudah berhasil nge-swipe high-nya di sini, maka seharusnya dia ini bakal bisa turun mengisi setengah dari ekor candlenya. Tapi ini kan sisa lagi 1 hari, ya, 1 hari dari candle weekly. Tinggal sisa lagi 1 hari. Kalau misalnya cepat ya, cepat tahu ya kan, kalau misalnya hari ini dropnya berapa ini ya? Ya kalau hari ini atau enggak sampai besok besok ya 24 jam ya, saya ngomongin 24 jam. Kalau 24 jam ke depan berarti sampai jam 10 pagi harga itu turun sebanyak 455 pip, kemudian kembali bullish. Oke, itu lebih make sense. Maka kemungkinan harga sudah turun ya, sudah membuat low yang baru, maka kemungkinan harga bisa melanjutkan kenaikannya di minggu depan. Tapi kalau misalnya ini marketnya nggak mau turun ya, yang dimana berarti kemungkinan marketnya itu akan di close di sekitaran 2430 ya, atau nggak di 2440, atau enggak paling parahnya adalah di close bearish di harga 2420 seperti ini. Kalau di close bearish, nah ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya kalau sampai di close bearish, karena yang saya takutkan ini berarti kemungkinan besarnya adalah fake out dari segi 2 candle weekly yang sebelumnya. Ya, hati-hati di sini. Makanya kita masih punya sisa waktu lagi 1 hari. Makanya saya itu tidak menginginkan market tuh naik dulu dari hari Senin ya kan. Hari Senin kan kalau kalian lihat itu marketnya naik dulu ya kan. Marketnya naik dulu, kemudian baru marketnya itu turun ya kan. Tuh hari Senin naik, kemudian Selasa, kemudian Rabu kemarin. Nah, seperti yang sudah saya bilang juga, potensialnya market itu membentuk kejadian di tanggal 16 Juli ya. Tuh naik, kemudian berhenti di all time high seperti ini juga, kemudian marketnya drop, kemudian di sini marketnya drop, dan kemungkinan ini marketnya bisa drop. Tapi ingat, drop di tanggal 19 Juli kemarin ya, drop di tanggal 19 Juli ya, ini gara-gara apa ya, sebentar saya lupa di sini. Ini yang ekstrim banget nih ya, kalau kalian ingat di hari Jumat tanggal 19 Juli, saya lupa ini newsnya apa. Ini terjadi sell off besar-besaran di XAUUSD, benar, saya lupa banget di sini. Tapi saya ingat kejadiannya karena pada saat market pada saat market Asia open sampai market US mau tutup, itu harganya turun terus-terusan, nggak ada retrace sama sekali. Ya, kalian bisa lihat di sini market di hari Jumat ya, dari jam 5 di sini, kemudian turun terus sampai di jam New York tengah hari. Ya, itu turunnya 528 pip. Jadi kalian bisa lihat ini nggak ada ekor atasnya sama sekali. Jadi market open langsung turun. Saya lupa sih itu newsnya gara-gara apa. Kalau mengacu pada gara-gara ini ya berarti kemungkinan kita bisa melihat kayak gitu juga ya. Tapi itu masih kemungkinan ya kalau berkaca pada kejadian di tanggal 19 Juli kemarin. Apakah kejadian kayak sekarang? Ya bisa aja. Ya berarti kemungkinan dropnya adalah sampai di 2420. Tapi kan weekly kita kan masih bisa ketahan at least setengahnya ya. Setengah dari candlenya itu berarti sampai maksimal di 2400. Itu udah ekstrim banget itu. Kemudian kalau dari 2400 sampai flip bullish lagi, ya itu lebih bagus. Tapi kalau harga turun terus dan ditutup bearish, berarti kemungkinan besar ini adalah fake out dari segi weekly. Oke. Untuk daily bagaimana? Untuk daily ya yang bisa saya kasih tahu, ini marketnya sudah nge-swipe high, dia ngambil liquidity naik, kemudian turun ditutup bearish, berarti ya udah kita berarti melihat pandangannya itu adalah bearish. Nah, apakah kita bisa mengambil Fibo sekarang? Ya, kalau kalian mau tarik-tarikan Fibo ya, seperti yang sudah saya bilang, ini marketnya kan nggak kemana-mana ini. Ini kalian bisa lihat tuh, marketnya respect. Kemudian tuh marketnya juga respect segitiganya. Jadi kalau kalian mau tarik Fibo dari sini ke sini, yang pertama ya kan itu kena 78,6, hampir kena 100%. Kemudian kalau dibalik lagi ya, kemudian sampai sini tuh kalian bisa lihat market berhenti hampir 100% juga, kemudian turun. Kemudian kalau dibalik lagi ya, dari sini sampai sini, ini hampir kena 100%, lanjut naik. Kemudian di sini sampai sini, ini marketnya sudah kena 100%-nya. Ya, tuh.
akhirnya kena 100% kemudian turun. Dan sekarang kalau dibalik Fibonya dari sini sampai sini, jika mengacu sama-sama kena 100%, berarti ya udah kemungkinan market akan bisa turun menjemput yang namanya area segitiga yang paling bawah di sini. Berarti sekitaran sini. Berarti berarti bisa sampai 78,6, berarti bisa sampai 2380. Tapi ini kan masih besar sekali. Makanya saya bilang worst case-nya adalah sampai di akhir Agustus kita hanya bergerak begini-begini doang. Sampai nanti akhirnya di September kemungkinan bisa begini. Salah ya. Ini mungkin September nih. September, Oktober mungkin kayak gini ya. Kita masih akan tektok dulu. Ini kan baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kemungkinan 9 waves ya. Ini kan 1 2 ini baru 1 2 3 low, 1 2 3. Ini sudah 3 high. Ini sudah equal ya, 3 low dan 3 high. Kalau dilihat ya kemungkinan sih masih akan bergerak seperti ini sih ya. Tapi kalau kalian mau rincikan lebih detail ya, ini balik lagi ke Fibo ya. Fibo berarti kalau kalian lihat 50%-nya adalah di 2422 dan di 61,8-nya adalah di 2408. Ini harga sudah melewati 23,6, berarti chance-nya itu harga bisa lanjut turun yang pertama ke 23,8 yaitu di 2435 dan bahkan sampai 2422. Oke, sekarang kalau kita perhatikan dari segi struktur candle. Ya, kalau kita lihat dari struktur candle sekarang ini, mending kalian lihat Fibonya sudah selesai ya. Fibo selesai. Kemudian ini potensialnya kalau jika market turun bisa sampai sini ya, sekitaran 2390. Ini segitiga kita sudah bisa hilangkan ya kan. Sekarang kalau kalian lihat dari bentuk candlenya doang ya, tanpa alat bantu seperti kayak tadi Fibo dan sebagainya. Kita jelas punya all time high di sini. Dan jelas kita punya lower high di sini. Nah, lower high di sini ya, kalau kalian lihat ini kan sudah diambil. Ya, lower high di sini sudah diambil. Nah, problemnya apakah ini akan menjadi change of character? Karena dia cuma nge-swipe doang, tidak close body ataupun ya tidak close di atas all time high juga ya kan? Apakah ini akan menandakan terjadinya kenaikan lebih lanjut atau tidak? Ya, itu kan pasti akan menjadi pertanyaan. Ini berarti kalau bisa dilihat high-nya antara dua. Antara di sini masih berlaku atau sudah pindah ke sini. Ya, itu dari segi high. Kalau dari segi low, jelas kita punya low valid di sini. Kemudian low selanjutnya di sini dan low selanjutnya di sini. Ya, secara low-nya ini semakin lama semakin tinggi. Ya, secara high, ini high terakhirnya kan. High terakhir di sini. Ini ini higher low. Dari higher low di sini market menciptakan yang namanya lower high. Dari lower high di sini market menciptakan higher low lagi. Dari higher low ini market berhasil membreak lower high sebelumnya walaupun tidak membreak original all time high-nya. Makanya di sini masih menjadi keraguan. Apakah ini akan menjadi change of character atau ini akan menjadi inducement? Ya, jika ini menjadi inducement, maka itu akan menjadi beda cerita. Ya, berarti marketnya kan kayak begini. Ini sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Ini ngambil sini doang ya, ngambil atasnya doang. Dan jika ngambil atas, berarti harga itu harus turun dulu sedikit. Kalau turunnya tidak melebihi ini ya, ini kan kita wajar untuk melihat retracement. Kalau marketnya turun melebihi ini, maka ini menjadi change of character. Ya, jika market nanti misal ke depannya turun melewati 2364, maka kemungkinan besar akan menjadi change of character dan kemungkinan turun. Tapi kalau turunnya hanya segini dan ke atas, maka otomatis ini menjadi valid high, yang dimana berarti ini akan menjadi break of structure yang ada di 2480. Ya, 2480 akan menjadi high valid, yang dimana berarti ini akan menjadi break of structure jika marketnya naik. Tapi kalau marketnya malah turun ke bawah, ini akan juga valid menjadi high-nya
Dan ini akan menjadi yang namanya change of character. Walaupun kita punya low yang lebih rendah lagi di bawah, saya rasa kalau ngebreak 2364 akan menjadi change of character di daily, yang dimana berarti market akan lanjut bearish mengejar 2300 ke bawah. Itu secara dari candlenya doang ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang tadi segitiga boleh, kemudian pakai yang Fibonacci boleh tadi, ataupun pakai yang tadi candle-candle doang itu juga boleh, nggak masalah. Jadi sekarang intinya bagaimana? Kalau intinya sekarang kalian mau open apa? Ya kalau saya pribadi sih maunya ngebuy ya. Apakah saya mau ngebuy? Jelas nggak sekarang. Apakah ini area demand bisa dipakai? Ya ini area demandnya masalahnya sudah pernah diambil tuh. Ini diambil kemudian harga lari. Dan harga sekarang kan meretest 24552 ya kan, menjadi yang dimana ini adalah support become resistant, dites turun dan ini kemungkinan bakal bisa lanjut turun. Nah, dengan demikian apakah kita boleh nge-sell di sini? Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kenapa harganya berhenti? Apakah hanya sekedar retest atau gimana ya kan? Kalau dilihat di bagian atas di sini kita nggak ada area supply yang bagus sih ya. Ada supply yang bagus. Kalau kalian tadi anggap ini sebagai triple top, berarti idealnya adalah di 2460 atau enggak di 2458. Kalian nge-sell, oke, enak gitu kan. Kalau dilihat di time frame M15 sih ada supply-nya di sini. Ya, di sini supply-nya di M15. Kemudian di M5 diperkecil yaitu sebesar ini. Kalau original supply-nya di M5 itu di sini. Ini pun sudah diambil berkali-kali. Ya, saya rasa sih pakai M15 aja cukup ya. Di sini. Nah, ini kan sudah diambil ya. Ini sudah diambil. Kalau misalnya lihat ini sudah diambil, kemudian bearish power yang besar. Berarti saya rasa ini sudah telat untuk ambil posisi sell. Karena kalau ambil nge-sell di sini, stop loss kalian nggak ngotak sebenarnya. Ya, ini range-nya besar loh. Kalau sampai ke atas, itu berarti range-nya sejauh 100 pip. Ya, kalau sampai 100 pip, saya rasa sih nggak worth it kalau hanya sampai take profit sampai di 2442. Ini sih nggak worth it. Ya, nggak worth it kalau nge-sell sekarang. Nge-sell nanti di bawah 2442 atau nggak di bawah 2440 bagaimana? Bisa ya. Tapi nanti nggak sekarang ya. Berarti kita perlu M30 plus di bawah 2440,5 minimal ya. Di bawah 2440,5 kemudian dibarengi dengan H1. Ya, dari H1 turun ke M30, turun ke M15. Oke, sama semua ternyata. Di M5 ya, bias sedikit di M5. Oke, berarti yang kita bisa pakai adalah dari time frame H1 kemudian sampai ke M15. Jadi nanti kalau misalnya H1 break ke bawah ya. H1 kalau nanti misalnya break ke bawah ya, break ke bawah, close ya, close candle di bawah 2440 atau enggak 2440,5 gitu kan. Plus kalian tunggu retrace-nya ya, retrace kemudian terjadi pembalikan ke bawah, kalian boleh nge-sell, targetnya kalian boleh sesuaikan. Ingat ini adalah liquidity yang sudah saya kasih tahu level-levelnya. Ya, yang pertama levelnya itu ada di harga 2427. Kemudian level selanjutnya itu ada di harga 2418. Jadi kalau kalian mau targetkan sampai 2427 kan lumayan tuh, dari 2442 misalnya kalau ada retracement-nya. Kalau sampai 2444 misalnya baru ada konfirmasi turun. Target sampai 2428 atau nggak sampai 2430 misalnya boleh, kemudian atau maksimal sampai ke area resistance become support yang ada di H4 di sini. Ya, ini H4-nya. Boleh ya, target sampai sini. Yang penting kalian tunggu break dulu dengan pasti ke bawah, tunggu konfirmasinya. Konfirmasi bisa di H1 itu juga atau di M30 dan minimal di M15. Ya, minimal di M15. Konfirmasinya ya terserah, apa itu bearish engulfing atau itu rejection panjang ya kan, seperti hammer dan sebagainya boleh. Kalau ngebuy gimana? Kalau sekarang ngebuy sih saya nggak worth it ngebuy sekarang masalahnya. Ya, nggak worth it ngebuy karena dari segi daily tadi kan ini marketnya belum memberikan kita koreksi yang benar ya. Karena kalau kalian dari segi time frame H4 nih ya. Ini kalau kalian tarik dari swing paling bawah di sini, dari sinilah ya. Ntar kalau dari sini ke sini, oh ini sudah selesai.
Berarti dari sini ya. Tuh, kalau misalnya lihat ini baru turunnya sampai 38,2 dan sekarang lanjut naik. Kalau saya pribadi sih kalau mau nge-buy sih nggak nge-buy di sini. Saya nge-buy di sekalian resistance become supportnya di H4 dan sekalian di 61,8 ataupun ya di liquidity level 1 di 2430. Ini kan mepet dengan 50%-nya. Kayak tadi saya bilang kalau kalian mau TP di sini 2427, 2430 boleh, maksimal sampai sini pun nggak masalah. Ya, berarti kalau market melewati 38,2, ya udah kemungkinan market akan cenderung mengejar level 50%-nya dan juga 61,8-nya di sini. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.